di dada mereka. Kalau ini mereka betul-betul mempraktekannya adalah sangat baik. Saya sangat suka sikap demikian dengan selalu mempertahankan noble silence yang betul-betul dijalankan, karena ini sangat baik. Kemudian rintangan batin yang ketiga adalah apa yang disebut sebagai tina mida, yaitu rasa ngantuk. Sesungguhnya tina mida ini tidak mengganggu yang lainnya. Tidak seperti yang pertama sama yang kedua. Yang pertama yaitu keinginan untuk menikmati kesenangan indriawi dan niat jahat, terutama yang niat jahat. Jadi itu mengganggu yang lainnya. Tetapi untuk tina mida ini biasanya tidak mengganggu yang lainnya. Sang Buddha telah memberikan 7 cara untuk mengatasi rasa ngantuk ini. Jadi apabila kita dilanda oleh rasa ngantuk, maka kita boleh menarik-narik telinga kita, atau menggosok-gosok wajah kita, muka kita. Cara yang lain lagi adalah membuka mata, kemudian memandang ke tempat yang ada cahayanya, atau memandang cahaya. Atau cara yang lain lagi adalah kita bangkit dari tempat duduk kita, kemudian berjalan. Atau cara yang lain lagi adalah kita membasuh wajah kita. Jadi inilah sejumlah cara yang bisa digunakan untuk mengatasi rasa ngantuk. Number 4 hindrance is Uddecha Kokocha Nivarana. Restless and remote hindrance. Restless mind is for many meditators. When they are focusing on the breath object, mind wander a lot. Behind there is also chattering mind. So this is a restless mind. So to control this restless mind, for beginners, commentators suggest to try counting breath. But some meditators, it is very difficult. Although they try counting method, they cannot control their mind. At that time, there are 3 important factors. Number 1, usaha, warrior effort. Number 2, sati, mindfulness. Number 3, sambhajana, clear understanding. These 3 are very important. Please increase your effort. I will try. You should increase your usaha, warrior. And then please increase mindfulness. Please try to increase sambhajana. In this case, sati is mindfulness on the breath object. Sambhajana is clear knowing the breath object. So this only not so high, not so deep. If you increase these 3 factors, usaha, sati, sambhajana, then concentration will improve slowly. Rintangan batin yang berikut atau yang keempat adalah uddaca kukuca, yaitu kegelisahan dan kecemasan, ya, atau kekhawatiran atau rasa menyesal. Dan banyak yogi mengalami pada saat mereka sedang memusatkan batin mereka pada objek napas, batin mereka mengembara kemana-mana. Atau bisa juga terjadi batin mereka
berbicara sendiri, ya, memberikan aneka komentar. Dan menurut kitab ulasan atau Atthakatha atau kitab komentar, cara untuk mengatasi batin yang suka mengembara atau batin yang suka bercakap-cakap sendiri itu adalah dengan menggunakan penghitungan napas. Tetapi ada sejumlah meditator, ada sejumlah yogi juga mengalami kesulitan juga walaupun menggunakan cara ini, karena mereka tidak mampu untuk mengendalikan batin mereka. Lantas ada 3 faktor yang sangat penting yang perlu ditingkatkan kalau terjadi hal-hal demikian. Yang pertama adalah kita perlu meningkatkan wirya atau usaha kita. Kita perlu meningkatkan daya upaya kita, semangat kita. Yang kedua adalah meningkatkan sati kita. Yang ketiga adalah meningkatkan sampajana kita. Jadi pada saat kita berusaha untuk meningkatkan wirya kita, kita berkata dalam hati, saya akan mencoba, saya akan berusaha, saya akan berupaya dengan keras. Yang kedua adalah berusaha untuk meningkatkan sati kita. Kita berusaha untuk meningkatkan sati kita terhadap objek napas kita. Selalu ingat terhadap objek napas kita. Kemudian yang ketiga adalah kita perlu meningkatkan sampajana kita. Kita perlu mengetahui dengan jelas, memiliki pemahaman yang jernih, mengetahui sejelas-jelasnya objek napas kita. Jadi kalau kita melakukannya, kita memperhatikan ketiga faktor ini, sesungguhnya tidak akan begitu sulit. Jadi apabila ketiga faktor ini meningkat, maka konsentrasi kita pun akan juga meningkat. When concentration improves, restless mind slowly will disappear. Another hindrance is kokocha, remorse. If you remember your own unwholesome dhammas, which were accomplished in this very life or in previous lives, it is not good. As far as you can, please forget your own unwholesome actions, unwholesome karmas. If you remember again and again, this is you are accumulating new unwholesome dhammas again and again. Because of this reason, as far as you can, please forget everything past. Please concentrate on your meditation object only. Jadi pada saat konsentrasi kita meningkat, maka kegelisahan pun akan menjadi hilang. Hal yang lain lagi selain kegelisahan udaca, ada lagi yang disebut sebagai kukuca. Kukuca itu adalah penyesalan terhadap apa yang hal-hal yang tidak baik yang telah kita lakukan sebelumnya. Jadi kita teringat pada perbuatan-perbuatan yang tidak baik, akusala yang telah kita lakukan baik dalam kelahiran ini maupun baik yang dilakukan pada saat ini maupun pada masa sebelumnya. Adalah jadi tidak baik kalau kita selalu mengingat-ingat perbuatan yang telah kita lakukan yang tidak baik. Oleh karena itu usahakanlah agar bisa melupakan semua akusala kama yang telah kita lakukan sebelumnya. Kalau kita mengingat-ingatnya, kita selalu mengingat-ingatnya, maka justru kita akan mengumpulkan akusala kama yang baru. Kita akan menimbung
menimbun perbuatan yang tidak baik yang baru. Oleh karena itu, usahakanlah agar konsentrasi, agar memusatkan batin kita pada objek meditasi kita. Number of hindrances is Vicikiccha, Nivarana. Skeptic doubt. Skepticism. Skepticism. So, Vicikiccha doubt. Maybe this doubt is not every case. Only there are 8. Number 1, Buddha. Buddha is real Buddha or not? He or she had doubt. Rintangan batin yang kelima adalah apa yang disebut sebagai Vicikiccha. Vicikiccha ini adalah keraguan-raguan atau rasa sikap skeptis. Tidak semua hal tidak semua rasa keraguan-raguan ini tidak muncul pada setiap hal. Hanya ada sejumlah hal saja. Yang pertama adalah kita ragu-ragu terhadap Buddha. Buddha itu nyata atau tidak, sungguh ada atau tidak. Number 2 is doubt about the Dhamma. What is Dhamma? There are 10 Dhammas. 10 Dhammas are 4 path knowledges, 4 fruition knowledges. Altogether there are 8. Then number 9 is Nibbana. Then number 10 is the teaching of the Buddha. Altogether there are 10 Dhammas. About these 10 Dhammas he had or she had doubt. Doubt means especially path knowledge and fruition knowledge are realized Nibbana. Nibbana is really exists or not? Such type of doubt. Then the teachings of the Buddha are leading to the realization of Four Noble Truths only. But about these Dhammas, he or she had a lot of doubts. So, this is number 2. Keraguan-raguan yang kedua, objek keraguan-raguan kita yang kedua adalah Dhamma. Jadi kita ragu-ragu terhadap Dhamma. Apa saja Dhamma yang ada? Ada 10 hal yang berhubungan dengan Dhamma ini. 4 pengetahuan magga, kemudian 4 pengetahuan phala, jadi total ada 8 pengetahuan tentang magga dan phala. Yang ke-9 adalah Nibbana. Yang ke-10 adalah ajaran Sang Buddha. Jadi kita ragu-ragu, apakah betul ada atau tidak pengetahuan magga dan phala? Apakah betul ada atau tidak apa yang disebut sebagai Nibbana itu? Apakah ajaran Sang Buddha itu akan menuntun kita ke pencapaian yang tertinggi? Jadi kita ragu-ragu terhadap ke-10 hal ini. Dan itulah yang disebut sebagai keraguan-raguan terhadap Dhamma. Another one is doubt about Noble Sangha. There are 8 types of Noble Sangha, 4 path persons and 4 fruition persons. One Satriwina, one Radhana,
non-ratana, and arhat. So these noble persons realize 4 noble truths, stage by stage, so they became noble ones. But he or she had a lot of doubt about this noble Sangha. He or she had about Putu Jana Sangha, worldly Sangha, no much problem. Doubt about noble Sangha is very important. This is great hindrance. Keraguan-raguan yang lainnya adalah keraguan-raguan terhadap sangga. Dia meragukan terhadap orang yang sudah mencapai 4 maga, orang yang sudah mencapai 4 phala. Jadi mereka meragukan adanya orang yang sudah mencapai Sotapanna, ada orang yang sudah mencapai Sakadagami, kemudian ada juga orang yang sudah mencapai Anagami dan mencapai Arahat. Mereka meragukan betul ada atau tidak, sesungguhnya ada atau tidak ada orang-orang yang sudah mencapai hasil demikian. Mereka meragukan terhadap keempat jenis Arya demikian. Mereka ragu apakah mereka itu sungguh sudah menembusi 4 kebenaran Arya atau tidak. Jadi mereka ragu terhadap 4 jenis Arya demikian. Kalau ragu terhadap sangga yang awam atau putujana sangga itu masih wajar. Tetapi kalau kita mulai ragu terhadap Arya sangga demikian, itu menjadi suatu masalah yang cukup berat. Some meditators, they have doubt about past life. Some meditators, they have doubt about future life. Some meditators, they have doubt both past life as well as future life. They don't want to accept past life. They don't want to accept future life. Some meditators, they don't want to accept both past life and future life. So this is also one type of great hindrance. Kemudian keraguan-raguan yang lainnya adalah mereka meragukan apakah ada kehidupan di masa lampau, apakah ada kelahiran lampau, apakah ada kelahiran di masa mendatang, apakah ada kelahiran di masa lampau maupun di masa yang akan datang, apakah ada kelahiran lampau atau kelahiran yang akan datang, sekaligus dua-duanya. Jadi orang-orang demikian, mereka tidak menerima adanya kelahiran lampau, adanya kelahiran yang akan datang, maupun kedua-duanya, yaitu kelahiran lampau dan kelahiran yang akan datang. Dan keraguan-raguan ini merupakan sebuah rintangan yang cukup besar juga. Some meditators, they have doubt about 3 trainees. 3 trainees are the trainee of morality, the trainee of concentration, and the trainee of wisdom. Some meditators, they think while meditating, purification of virtue is not necessary. So they don't care for the purification of virtue. Some meditators, they have a lot of doubt about concentration. Nowadays, it is impossible to attain jhana. This is impossible. In this way, they have a lot of doubt. Some meditators, they have a lot of doubt about the
the training of wisdom. The training of wisdom is, in other words, Sammaditthi. What is Sammaditthi? In Mahasatipatthana Sutta, Buddha explained 4 types of Sammaditthi. Dukkha Jnana, understanding, knowledge, the noble truth of suffering. Dukkha Samudaya Jnana, the understanding, knowledge, and the origin of noble truth of suffering. Dukkha Nirodha Jnana, the understanding, knowledge, and the noble truth of the cessation of suffering. Dukkha Nirodha Gaminiya Padipadaya Jnana, the understanding, knowledge, and the path leading to the cessation of suffering. So these 4 types of understanding are explained in Mahasatipatthana Sutta. Keraguan-raguan yang berikut adalah ada sejumlah orang mereka meragukan yang disebut sebagai 3 latihan, 3 sikha, yaitu latihan moralitas atau latihan sila, kemudian latihan samadhi, dan latihan panya atau kebijaksanaan. Ada sejumlah orang mereka berpikir bahwa sila atau moralitas itu tidak penting. Oleh karena itu sila tidak perlu dipertahankan kemurniannya. Kemudian ada sejumlah orang juga meragukan bahwa mereka memiliki banyak keraguan terhadap konsentrasi. Mereka ragu apakah mungkin untuk mencapai konsentrasi sedalam itu, apakah mungkin untuk mencapai jhana. Mereka berpikir bahwa tidak mungkin, jhana itu tidak mungkin bisa dicapai. Kemudian keraguan-raguan terhadap latihan panya itu dengan kata lain adalah kita perlu memiliki samaditthi, perlu memiliki pandangan yang benar. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Mahasatipatthana Sutta, apa yang disebut sebagai samaditthi? Samaditthi adalah memiliki dukkha jnana, yaitu pengetahuan tentang dukkha. Kemudian jadi memahami kebenaran tentang dukkha. Yang kedua, pandangan yang benar yang kedua adalah memiliki samudaya jnana atau pengetahuan tentang asal muasal sebab-sebab munculnya dukkha, yaitu dia memahami tentang sebab-sebab kebenaran tentang sebab-sebab munculnya dukkha. Kemudian dia juga memiliki nirodha jnana, yaitu pengetahuan tentang padam atau berakhirnya dukkha. Dengan kata lain, dia memahami kebenaran tentang berakhirnya dukkha. Kemudian yang keempat, samaditthi yang keempat adalah dia memiliki dukkha gamini patipada jnana, yaitu dia memiliki pengetahuan tentang jalan menuju berakhirnya dukkha, atau dengan kata lain dia memahami kebenaran tentang jalan menuju berakhirnya dukkha. What is dukkha sacca? The noble truth of suffering. Sankhidina Pinchu Badane Khanda Dukkha. This is explained in Mahasatipatthana Sutta as well as Dhammacakka Bodhana Sutta, etc. So 5 clinging aggregates are dukkha sacca. In other words, ultimate materiality and ultimate mentality are dukkha sacca, the noble truth of suffering. Some meditators, they have doubt about ultimate materiality and ultimate mentality. It is impossible to see kalpas,
it is impossible to see ultimate realities, materialities taught by the Buddha. As a Savaka, as the disciple, one cannot see, one cannot penetrate this ultimate materiality as well as ultimate mentality. So they have a lot of doubts. Apa itu dukkha saca atau kebenaran tentang dukkha? Di dalam Mahasatipatthana Sutta pula disebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan dukkha saca adalah sangkitena pancupadana khanda dukkha, yaitu secara ringkas boleh dikatakan bahwa dukkha saca itu adalah, atau kebenaran tentang dukkha itu adalah kebenaran tentang adanya kelompok adanya 5 kelompok kemelekatan. Apa yang dimaksudkan dengan itu? Yaitu fenomena batin yang paling hakiki, yang terhakiki, kemudian fenomena materi yang paling hakiki. Jadi ada sejumlah orang, mereka meragukan apakah ada yang disebut sebagai nama rupa paramatha, nama rupa paramatha itu, atau adanya fenomena materi atau fenomena mental yang paling hakiki itu. Dan mereka juga meragukan apakah seseorang bisa melihat kalapa, apakah seseorang bisa melihat apa yang disebutkan di dalam kitab suci agama Buddha sebagai fenomena batin yang paling hakiki dan fenomena materi yang paling hakiki itu. Mereka meragukan, kalau Sang Buddha mungkin bisa melihat, kita sebagai siswa beliau, apakah mungkin untuk melihatnya? Jadi mereka ragu apakah mereka sendiri nantinya bisa melihat fenomena-fenomena demikian. Mereka memiliki keraguan yang sangat besar terhadap hal ini. Another doubt is about dependent origination. The dependent origination explains the activity of the law of karma or workings of karma. Past karma produces present causes, present effects. Present karma will produce future effects. Such type of the activity of the law of karma is explained in detail in the dependent origination. That dependent origination is especially the second noble truth, the noble truth of the origin of suffering, samudaya sija. So, some meditators, they think it is impossible to see past life, past causes. It is impossible to see future life or future effects as well as future causes. They think a meditator can see only present nama rupa mentality and materiality. This is their doubt about dependent origination. Keraguan-raguan yang lainnya adalah keraguan-raguan terhadap paticca samuppada, atau tentang sebab-sebab akibat yang saling bergantungan. Jadi mereka meragukan terhadap kama, mereka hukum kama, mereka meragukan bekerjanya hukum kama. Jadi mereka ragu apakah betul kama lampau akan menghasilkan akibat pada saat ini. Mereka juga meragukan
karma saat ini akan menghasilkan akibat di masa yang akan datang. Jadi dengan kata lain, mereka ragu terhadap kebenaran Arya yang kedua, yaitu Samudaya Satya, yaitu mereka meragukan kebenaran dari sebab-sebab munculnya dukkha. Dan mereka berkata bahwa tidak mungkin untuk melihat kelahiran lampau, tidak mungkin untuk melihat akibat yang akan terjadi di masa yang akan datang. Mereka berkata bahwa kita hanya bisa melihat apa yang terjadi saat ini. Kita hanya bisa melihat fenomena batin dan materi yang terjadi pada saat ini. Jadi mereka ragu-ragu terhadap Paticca Samuppada. Why this doubt become hindrance? If a meditator has doubt about the attainment of jhana, he will not practice samatha meditation thoroughly to attain jhana. So he cannot attain jhana. This is one type of hindrance. In the same way, if he has doubt about penetrating ultimate materiality and ultimate mentality, he will not try to understand the ultimate materiality and ultimate mentality taught by the Buddha, by his direct knowledge, because he did not believe. He does not believe. Because of this reason, he cannot understand ultimate materiality and ultimate mentality by his direct knowledge. Because of this reason, this doubt is one type of hindrance, not to understand ultimate materiality and ultimate mentality. In the same way, if he has doubt, a disciple cannot understand the dependent origination, especially past causes produce present effects, present causes will produce future effects. Then he will not try to understand this dependent origination by his direct knowledge. If he does not penetrate ultimate materiality and ultimate mentality, then he will not understand the noble truth of suffering, dukkha, satya, by his direct knowledge. If he does not penetrate the dependent origination by his own direct knowledge, then he will not understand the noble truth of the origin of suffering, samudaya, satya. If he do not understand these two noble truths, the noble truth of suffering and the noble truth of the origin of suffering, then it is impossible to penetrate the noble truth of the cessation of suffering as well as the noble truth of the path leading to the cessation of suffering. Then he will not understand four noble truths by his own direct knowledge. So because of this reason, this doubt is very important. This doubt is great hindrance for realization of four noble truths. Mengapa ini merupakan suatu rintangan yang besar? Apabila seseorang memiliki keraguan-raguan terhadap pencapaian jhana, maka dia tidak akan berlatih sampai mencapai jhana. Ini yang pertama. Yang kedua, apabila seseorang memiliki keraguan-raguan terhadap penembusan terhadap fenomena batin dan fenomena materi yang paling hakiki, maka mereka tidak akan berusaha untuk memahami dengan pengetahuan langsung mereka sendiri fenomena ini, yaitu fenomena
batin dan fenomena materi. Mereka apabila mereka tidak percaya, maka nantinya mereka takkan mampu untuk memahami fenomena-fenomena demikian. Jadi apabila seseorang tidak berusaha untuk menembusi untuk melihat fenomena batin dan fenomena materi, maka mereka tidak akan mampu untuk memahami kebenaran yang pertama, yaitu dukkha sacca, kebenaran tentang adanya dukkha. Kemudian keraguan-raguan lainnya adalah mereka meragukan apakah seorang siswa, seorang sawaka itu mampu untuk memahami paticca samuppada atau tidak. Dan mereka ragu apakah seseorang bisa memahami atau melihat dengan pengetahuan mereka sendiri adanya kelahiran lampau, kemudian juga pengaruh karma lampau terhadap apa yang terjadi saat ini. Juga apakah mereka ragu? Mereka juga ragu apakah seseorang mampu melihat karma saat ini memberikan hasil pada hasil di masa yang akan datang. Apabila seseorang memiliki keraguan terhadap paticca samuppada, mereka meragukan kemampuan untuk memahami paticca samuppada ini, maka mereka tidak akan mampu untuk menembusi kebenaran yang kedua, kebenaran tentang samudaya sacca, kebenaran tentang sebab-sebab munculnya dukkha. Dan akibatnya secara keseluruhan adalah mereka tidak akan memahami 4 kebenaran Arya dengan pengetahuan langsung mereka. Oleh karena itu, keraguan-raguan demikian merupakan suatu rintangan yang sangat besar. I will repeat again. There are 8 cases for doubt. Number 1, Buddha. Number 2, Dhamma. Number 3, Sangha. Number 4, 3 trainings. Number 5, past existence, past life. Number 6, future existence, future life. Number 7, past and future existences. Number 8, dependent origination, the workings of karma. Jadi saya akan ulangi keraguan-raguan yang ada. Jadi 8 keraguan-raguan yang mungkin muncul adalah